Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Inilah para kepala pahlawan yang membantu Daud dengan sepenuh hati dalam pemerintahannya bersama seluruh orang Israel untuk menjadikannya raja sesuai dengan firman Tuhan mengenai Israel. Judul renungan pagi hari ini, Setia di Belakang Layar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman di mana semua orang ingin dilihat, ingin tampil, ingin diakui. Bahkan dalam pelayanan, ada kecenderungan ingin berada di depan, di panggung, di layar, atau di mikrofon. Tetapi 1 Tawarikh pasal yang ke-11, ayat yang ke-10, memperlihatkan kepada kita pahlawan-pahlawan Tuhan yang bekerja keras di balik layar, yang membuat kerajaan Daud berdiri teguh. Mereka tidak terkenal seperti Daud, tetapi tanpa mereka, Daud tidak akan pernah menjadi raja yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyebut para kepala pahlawan. Orang-orang kuat yang mengabdikan diri mereka bukan demi ketenaran pribadi, tetapi untuk mendukung panggilan Tuhan atas hidup Daud. Mereka tahu bahwa panggilan Daud datang dari Tuhan, bukan sekedar ambisi pribadi. Mereka ini ikut berjuang dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Mereka tidak menuntut sorotan, tapi setia bekerja dalam bayang-bayang rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran kerendahan hati yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan memakai orang-orang yang mungkin tidak dikenal oleh dunia, tetapi dikenal di surga. Anda mungkin hanya mengurus konsumsi. Anda barangkali hanya guru sekolah minggu. Anda barangkali hanya si perlengkapan. Anda barangkali hanya mengantar anak-anak ke toilet. Anda barangkali hanya berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali Anda tidak terlihat sorotan kamera, tetapi percayalah bahwa keberadaan Anda begitu penting dan begitu berharga. Dan ingat bahwa Tuhan melihat keberadaan Anda. Buktinya Bapak Ibu, semua pahlawan Daud, nama mereka tercatat, bahwa Tuhan memperhitungkan mereka. Nah, lewat bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu, sekali lagi, Anda dan saya diingatkan bahwa barangkali Anda tidak dikenal oleh dunia, tetapi berbangga dan berbahagialah jika Anda dikenal di surga. Dan lewat ayat ini, Bapak Ibu, kita kembali diingatkan bahwa dunia seringkali mengagumi penampilan, tapi Tuhan berbeda. Tuhan lebih menghormati kesetiaan. Jangan takut bekerja di belakang layar. Setiap peran yang Anda jalani dengan hati itu jauh lebih berguna, jauh lebih berharga di mata Tuhan. Tuhan menghormati orang-orang yang setia. Dan lewat ayat ini, Bapak Ibu, Anda dan saya juga diingatkan bahwa Anda diundang untuk mendukung
para pemimpin Anda. Sebagaimana para pahlawan mendukung Daud untuk menggenapi firman Tuhan. Para pemimpin rohani Anda, hamba Tuhan, majelis, mereka tidak bisa bekerja sendirian. Mereka membutuhkan doa dan topangan dari setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari untuk pekerjaan Tuhan yang begitu besar ini, biarlah kita saling bergandengan tangan. Sebagai jemaat, mari dukung pekerjaan Tuhan ini. Bukan untuk ambisi pribadi, tetapi untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan dukung dengan penuh kesetiaan. Daud di dalam perjalanan hidupnya sekali lagi tidak mudah. Tetapi orang-orang yang ada di sekitar Daud adalah orang-orang yang setia, mendukung Daud menggenapi rencana Tuhan. Walaupun barangkali mereka tidak mendapatkan perhatian, mereka tidak tampil di depan, mereka ada di belakang layar, tetapi setiap keberadaan mereka ternyata Tuhan ingat. Biarlah kiranya kita boleh mencari perkenanan Tuhan daripada perkenanan manusia. Mari kita tetap setia walaupun kita bekerja di belakang layar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, barangkali hari ini apa yang kami lakukan tidak dilihat. Barangkali kami tidak mendapatkan sorotan lampu. Barangkali kami juga tidak mendapatkan tepuk tangan. Tetapi biarlah kami boleh melakukan semuanya ini dengan setia untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada para pemimpin kami. Tuhan tolong supaya kami melakukan semuanya itu bukan untuk diri kami, tapi kami boleh melakukannya untuk Tuhan. Kami dipanggil untuk saling bergandengan tangan, menggenapi rencana Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati umat-Mu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.